Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, perkenalkan nama saya Ziki Hasanah Dovani. Di sini saya akan memandu jalannya proses promosi atau mempresentasikan empat produk, yaitu yang pertama ada jasa iFrame, yang kedua produk HP, yang ketiga produk kamera, dan yang keempat adalah produk laptop. Eh, Kalau begitu, langsung mulai saja dari yang pertama, yaitu produk jasa iFrame. Silahkan dipromosikan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat siang. Nah, di sini saya mewakili dari RM Data akan mempresentasikan tentang topik kami yang berjudul webinar dan Zoom meeting. Nah, karena di masa pandemi ini pasti banyak kan yang tidak bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung untuk melakukan sebuah meeting atau sebuah pembahasan yang perlu dibahas, tetapi misalkan kalau misal kita memakai Zoom itu tidak cukup untuk lebih dari berapa pengguna dan mungkin dibatasi hanya 30-40 menit. Nah, di sini kami menawarkan sebuah jasa yang itu akan memberikan sebuah keuntungan bagi para, misalkan kalian ingin melakukan meeting atau ingin melakukan sebuah pembahasan, sebuah forum. Nah, kami menyewakan akun dan menyewakan host. Ya, selain ya kalian sudah tahu kan kalau di iFrame itu terdapat penyewaan kamera, laptop, TV, screen, proyektor, dan lain sebagainya. Nah, di masa pandemi corona ini kami memberikan sebuah hal yang baru, yang mana hal ini tuh banyak dicari oleh orang-orang, tetapi yang tersedia itu tidak banyak gitu. Dan kami menyediakan banyak room supaya bisa digunakan untuk keperluan-keperluan seperti itu. Nah, harganya yang basic dimulai dari harga 50.000. Nah, itu dalam paketnya, sebentar, mohon maaf. Nah, oke. Nah, di sini, nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Halo, Ya, ya, kelihatan kan? kelihatan. Nah, Kelihatan. ini saya mempresentasikan. Nah, di Belum, Pak. sini belum. Bentar. Udah. Ini apa? Saya mempresentasikan layar saya ini kelihatan nggak? Terlihat, terlihat. Kelihatan. Nah, ini terlihat kan ada press list. Yap, ada. Nah, ini yang kami tawarkan pada para user, pada para ini untuk jasa host profesional dan sewa akun Zoom Premium. Bisa dilihat di sini yang dari basic ada lisensi Zoom Pro up to 100 participant, terus schedule meeting, meeting ID and custom password, meeting up to 3 hours, tapi no host atau lepas kunci. Nah, di sini ada juga yang paket pertama, paket basic, itu harganya sekitar 50.000. Untuk yang pro di sini sama up to 100 participant, schedule meeting, meeting ID and custom password, meeting up to 3 hours. Nah, di sini disediakan host online, record video meeting, dan bonusnya adalah live di YouTube atau di Facebook. Bisa memilih salah satu. Nah, harganya yang ditawarkan adalah 175.000 dengan keuntungan-keuntungan yang ada seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kenapa sih kita harus memilih produk ini? Itu karena kami sudah berbentuk sebuah PT, PT FM Solusi Multimedia. Seperti itu. Nah, di sini kan keuntungan-keuntungan yang
Anda dapatkan dari sini akan sangat banyak sekali. Selain itu juga izinnya juga jelas dan lisensinya juga sudah jelas, jadi tidak perlu ragu-ragu lagi lah. Seperti itu. Oke. Selain itu juga kami ada ini juga paket live streaming. Nah, di saat masa pandemi seperti ini kan juga pasti banyak yang butuh live streaming, misalkan videographer, HDMI, apa namanya, yang untuk live ke Instagram, live ke YouTube, kemana gitu. Nah, itu kan banyak yang butuh tuh. Nah, itu kami menyediakan juga switcher, mixer Atom ini, ada HDMI grabber dan lain sebagainya. Itu kami juga ada juga jasanya untuk apa namanya hal itu. Ntar saya carikan ini sudah muncul belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum muncul, Belum. muncul. Belum muncul. Belum. Waduh, Belum. sebentar ya. Oh ya, sorry ya. Nah, ini Anda bisa apa namanya search di Google atau di mana gitu. Banyak kok. Gampang juga carinya gitu. Jasa live streaming. Di sini kami menyediakan seperti yang pernah kami lakukan, banyak sekali portofolio yang kami miliki. Salah satunya adalah ini, misalkan di dalam ibadah Anda, di dalam misalkan kita di masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu dengan jemaah dan kita perlu untuk selalu mencerahkan kerohanian dari umat-umat kita. Nah, ini kami mempunyai jasa untuk melakukan pertemuan secara virtual. Nah, seperti itu. Misalkan memakai live streaming yang mana kami sudah menyediakan peralatannya maupun krunya juga sudah ada. Nah, mau di mana saja juga bisa dan bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa klik di websitenya, lalu klik dan bisa hubungi langsung untuk masalah harga dan lain sebagainya, karena itu juga nanti ada price listnya kok, dan itu masih terjangkau harganya. Untuk di masa pandemi seperti ini ya, itu adalah sebuah hal yang banyak dicari oleh masyarakat luas, dan saya yakin Anda termasuk salah satunya. Oke, sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Yanu atas partisipasi promosi produknya atau jasanya. Baik, untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai produk HP yaitu Asus ROG Phone 2. Silahkan dijelaskan atau dipromosikan. Baik, di sini kami mempunyai produk yaitu ROG Phone 2. Jadi gaming saat ini telah banyak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun silam. Jika semula pasar gaming hanya berbagi dalam dua platform utama yaitu PC dan konsol, kali ini semakin banyak gamer yang bermain melalui smartphone-nya. Disrupsi pasar gaming oleh smartphone semakin besar dengan hadirnya berbagai judul dan game dan ternama. Beberapa bahkan hadir dengan ekosistem e-sport, sehingga semakin memancing pengguna smartphone untuk bermain. Di sini juga ada beberapa alasan mengapa game mobile semakin digemari banyak orang. Alasan yang pertama adalah portabilitas, di mana game kini tidak perlu menggunakan konsol dan televisi atau membawa laptop gaming untuk bermain game. Cukup dengan sebuah smartphone yang bisa dimasukkan ke dalam saku dan
gamer bisa bermain kapanpun serta dimanapun yang ia inginkan. Alasan yang kedua yaitu adalah uang yang harus dikeluarkan tidak banyak. PC dan konsol smartphone memiliki harga yang relatif lebih murah. Bahkan smartphone kelas atas pun masih murah dibandingkan dengan PC atau laptop gaming premium. Pertanyaannya adalah, apakah smartphone biasa sudah optimal untuk bermain game? Bagaimana jika terdapat sebuah smartphone yang dapat memberikan pengalaman bermain game yang lebih baik dari smartphone mainstream yang ada saat ini? Ya, di sini langsung saya jelaskan, yaitu mulai dari DNA ROG dalam sebuah smartphone. Di sini ROG merupakan salah satu merek gaming pertama di dunia. Diperkenalkan tahun 2006. ROG yang merupakan bagian dari Asus merupakan merek yang fokus dalam mengembangkan produk-produk gaming. Hingga saat ini ROG telah memproduksi banyak sekali produk gaming, mulai dari motherboard, kartu grafis, PC, laptop, monitor, serta berbagai perangkat gaming. ROG Phone bisa dikatakan sebagai jajaran produk ROG yang muda. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018, ROG Phone hadir sebagai smartphone gaming pertama di dunia. Tahun kemudian, Asus memperkenalkan ROG Phone 2, yang merupakan generasi terbaru dari smartphone. Tidak dirancang sembarangan, ROG Phone 2 ini merupakan versi penyempurnaan dari ROG Phone 1 yang tidak hanya hadir dengan formula terbaik, tetapi juga memiliki fitur lebih lengkap untuk menunjang kebutuhan gamer. Ya, selanjutnya akan disampaikan atau dijelaskan oleh teman saya, Ernest. Pada produk ROG Phone 2 ini kami membekalinya dengan chipset Snapdragon 855 dengan GPU Adreno 640 yang mampu digunakan untuk bermain game dengan konfigurasi yang cukup tinggi. Selain itu, ponsel ini memiliki dua pilihan untuk segi RAM dan ROM. Pilihan yang pertama yaitu RAM 8GB dengan penyimpanan 128GB dan RAM 12 dengan penyimpanan 512GB. Lalu untuk layar pada ponsel ini, layar ROG ini memiliki layar seluas 6,55 inci dan dilengkapi dengan proteksi Gorilla Glass 6 Dimensi layar dengan referensi layar dengan angka refresh rate 120 Hz. Ya, sampai situ. Terus apa lagi nih? Monggo Mas Japra barangkali mau menambahkan. Itu teknisnya emang udah gitu. Aku lengkapin lagi ya spesifikasinya. Iya. Tapi selain itu tadi ya, nggak apa-apa. Monggo. Ya. Selain itu kan, jadi ROG Phone 2 ini dilengkapi dengan ROG Phone 2 ini rasio bodi layarnya itu 80,3% dengan bobotnya yaitu 240 gram. Dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 855 Plus, dan ini juga sudah dilengkapi dengan dual SIM. Kamera depannya dilengkapi dengan 24 megapiksel. Kamera belakang itu ada 48 megapiksel dan 13 megapiksel. Untuk baterai ROG Phone 2 ini dilengkapi dengan 6000 mAh dengan bantuan quick charge. Untuk sistem operasi ROG Phone 2 ini menggunakan Android 9.0 PIE ROG UI.
Kalau untuk konektivitas ROG Phone 2 ini sudah dilengkapi dengan jaringan 4G, Wi-Fi, dan Bluetooth. Lalu untuk kamera pada produk ini juga menggunakan kamera belakang, yaitu pada kamera belakang ada dua, yaitu 48 megapiksel dan 13 megapiksel. Untuk kamera depan 24 megapiksel. Pada baterai ini menggunakan baterai dengan baterai sebesar 6000 mAh dengan yang didukung juga dengan quick charger 4.0. Lalu pada produk ini juga dilengkapi dengan USB Type-C, fingerprint, dan untuk warna pada produk ini terdapat warna matter black dan glossy black. Oke, jadi ya. Jadi di sini ROG Phone 2 dilengkapi dengan aksesoris gaming premium. Selain Aero Active Color atau pendingin, ROG Phone 2 juga dilengkapi dengan sederet aksesoris gaming premium yang dapat membuat pengalaman main game menjadi lebih asik, lebih seru. Aksesoris tersebut dihubungkan melalui slide mounted port, hanya bisa digunakan di ROG Phone 2. Berikut adalah aksesorisnya. Yang pertama, ada Twin View Dock 2 yang merupakan aksesoris berupa layar tambahan untuk ROG Phone 2. Beberapa game yang telah mendukung aksesoris ini dapat melihat antarmuka khusus yang tersedia di smartphone lainnya. Aksesoris ini juga dapat berperan sebagai power bank yang dilengkapi dengan baterai internal 5000 mAh. Yang kedua ada aksesoris kunai gamepad. Kunai gamepad memungkinkan ROG Phone 2 hadir dengan kontrol fisik layaknya game konsol. Kunai gamepad dilengkapi dengan tombol analog dan bumper fisik yang sangat cocok untuk gamer yang gemar bermain game action, fighting, ataupun RPG. Laptop docking memungkinkan ROG Phone 2 terhubung ke monitor ataupun televisi. Aksesoris ini juga memungkinkan gamer untuk melakukan mouse serta keyboard untuk bermain game. Lalu untuk harga dari produk kami ini, untuk RAM 8, ROM 128GB dihargai dengan 8,5 juta. Dan untuk yang RAM 12, ROM 112GB dihargai dengan 12,5 juta. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Demikianlah penawaran dari produk kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah mempresentasikan atau menawarkan sebuah produk HP-nya. Baik, untuk selanjutnya yaitu penawaran produk yang berupa kamera yang akan dibawakan oleh teman kita. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kamera Sony A6000 series. Sebelum kita mengenal Sony A6000 itu, kamera Sony Alpha sendiri diperkenalkan pada tanggal 5 Juni 2006. Produk ini memanfaatkan dan mengembangkan teknologi kamera dari brand Konica Minolta, yang diantaranya digunakan badan lensa mount Minolta autofocus SLR, yang aset-asetnya dikuasai oleh Sony setelah Minolta mengakhiri divisi kameranya pada awal 2006. Sony sendiri menduduki pasar kamera dunia, bahkan sensor kamera yang digunakan Nikon merupakan sensor buatan Sony. Sony sendiri memiliki 11,8% saham dari Tamron, sebuah perusahaan manufaktur lensa dari Jepang. Nah, kenapa sih kita harus memilih kamera Sony A6000?
sedangkan ada banyak seri mirrorless dari brand lain. Nah, di sini dari saya sendiri menginfokan bila mana kamera Sony A6000 ini keluaran tahun 2004, penerus dari Sony Nex sendiri yang dikembangkan menjadi Sony A6000 yang memiliki spesifikasi sebagai berikut. Memiliki sensor APS-C dengan resolusi 24 megapiksel, Pions X image processor, viewfinder, memiliki resolusi video rekam Full HD hingga 60 fps, terdapat WiFi dan NFC untuk mengoneksikan kamera dengan perangkat lain, memiliki autofocus yang cepat hingga 179 titik point detek fokus. Untuk kamera ini memiliki selang speed hingga 11 fps. Jadi dalam satu kali menangkap gambar dalam 1 detik, kamera ini mampu menangkap 11 frame dalam 1 detik. LCD yang bisa dilipat. Pilihan warna dari kamera ini ada warna hitam, putih, silver, dan crepe. Dari Sony Indonesia sendiri, kamera ini memiliki garansi 1 tahun. Selain itu, kamera ini juga memiliki berbagai aksesoris. Ada grid check, terus ada pembantu penambah daya baterai dan konverter lensa. Untuk harganya sendiri di website resmi Sony ada berjumlah total 7.499.000. Namun di toko-toko online baik offline ada juga yang menjual di bawah 7 juta. Baik, terima kasih untuk teman kita karena sudah mempresentasikan atau mempromosikan produknya, yaitu sebuah kamera Sony A6000. Untuk selanjutnya yaitu teman kita akan mempresentasikan produknya yang berupa laptop. Silahkan presentasikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan produk saya. Produk ini produk laptop besutan dari MSI. MSI itu berasal dari Taiwan. Salah satu besutan laptop mereka adalah dari seri GS. Seri GS itu bertuju kepada orang-orang yang suka mobilitas tinggi dengan performa yang maksimal. Di seri ini kalian akan mendapatkan performa maksimal dengan mobilitas tinggi, bisa dipakai untuk e-sport dan orang-orang profesional di bidang desain visual. Dari berat laptop ini sendiri, beratnya hanya 2,1 kg. Belum termasuk dengan adapter pengisian baterai. Berat dari seluruhnya itu hampir mendekati 3,1 kilo. Itu pun dari berat segitu, kita bisa membawa
teknologi yang hampir sama dengan kekuatan desktop. Tampilan dari laptop tersebut itu sangat minimalis dan terlihat profesional. Kenapa? Karena bentuknya dengan elegan berwarna hitam, logo MSI berwarna hitam, tidak terlalu mencolok dan membuat terasa profesional. Laptop ini menggunakan CPU keluaran Intel yang terbaru, yaitu i9 generasi ke-10. Dari generasi 10 itu, dia performanya lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Core i9 tersebut memiliki core 8 dan 16 thread. Dan lanjut ke GPU-nya. GPU-nya dia menggunakan GeForce RTX Super yang paling tinggi itu RTX Super 2080 Max-Q Design. Max-Q Design itu teruntuk untuk penggunaan ultra power agar baterainya bisa bertahan lama, tetapi performanya bisa lebih cepat. Ini dari grafik ini bisa dilihat bagaimana performa dari GPU tersebut. Lanjut ke baterai kapasitas. Lanjut ke kapasitas baterainya. Laptop ini mempunyai kapasitas 99 Wh yang bisa bertahan hingga 8 jam ke atas. Laptop ini diklaim sebagai laptop yang mempunyai kapasitas baterai terbesar saat ini dengan performa yang cukup tinggi. Lanjut ke audio. Audionya mereka memakai Dynaudio, suaranya sangat kencang dan bagus. Ditaruh ke hadap ke atas supaya bisa langsung terdengar pengguna. Coolernya mereka mempunyai sistem, salah satunya Cooler Boost Trinity Plus. Dari cooler itu sendiri, mereka memakai baling-baling kipas yang sangat tipis yang bisa ukurannya 0,1 mm. Di laptop ini mereka memakai pipe hingga 7 dan kipasnya 3 supaya performa dari CPU dan GPU tersebut bisa maksimal dan tidak terlalu panas. Lanjut ke bagian keyboard. Bagian keyboard itu sendiri MSI bekerja sama SteelSeries untuk membuat tampilan keyboard di laptop MSI. SteelSeries itu adalah salah satu produk terbaik dalam peripheral gaming. Keyboardnya diklaim bisa tahan klikan sampai 10 juta. Dan juga SteelSeries juga mempunyai fitur RGB. RGB-nya per K. Jadi kita bisa mengatur pencahayaan yang keluar dari KK yang pada keyboard laptop tersebut. Contohnya aja begini, dari FPS. FPS itu bisa pergerakan dari game tersebut, WASD biasanya untuk bergerak. Ini adalah contoh-contohnya untuk men-setting pencahayaan dari keyboard tersebut. Lanjut ke harganya. Harganya itu sendiri bervarian dari seri yang terendah sampai seri yang tertinggi. Kalau mendapat range itu bisa dari 45 sampai 60 juta rupiah. Ini adalah salah satu harga yang tertinggi di spesifikasinya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya baik, terima kasih buat teman-teman karena sudah
mengikuti program ini dengan mempresentasikan atau mempromosikan produknya. Kalau begitu saya akan mengakhiri program ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman karena sudah mengikuti. Baik, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang.